Selamat siang Bu Maya, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Erna. Ibu Erna, kabar saya baik Bu Erna. Bu Erna sendiri gimana kabarnya? Kabar saya baik juga, lagi semangat dan lagi luar biasa nih. Karena kita mau ngelakuin kesepakatan yang udah kita programkan sebelumnya. Ya, Bu Maya, saya di sini ingin menjelaskan kembali apa yang sudah kita rencanakan. Maka di pertemuan kali ini saya akan memberitahu kepada Bu Maya dan membantu Bu Maya untuk meningkatkan kompetensi Bu Maya tentang coaching atau keterampilan coaching. Jadi dari rubrik penilaian yang sudah saya susun ini, Bu Maya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan pada Bu Maya. Jadi kompetensi inti di sini yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini saya akan menjelaskan dan mengulas kepada Bu Maya agar Bu Maya bisa mengetahui batasan-batasan seperti apa perlakuan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama untuk kehadiran penuh. Di sini Bu Maya maksudnya adalah bisa hadir secara utuh saat proses coaching kepada coachingnya. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif itu maksudnya bisa menangkap emosi dari coaching atau lawan bicara Ibu. Dan bahkan bisa mengulas kembali apa yang disampaikan. Misalnya coach menjelaskan sesuatu, jadi Ibu bisa menguatkan dengan mengulas kembali apa yang disampaikan. Atau dengan tanggapan yang lain, misalnya ya atau oke atau seperti apa. Untuk membangkitkan rasa coach itu bahwa dia dihargai atau didengarkan. Kemudian yang ketiga, kompetensi ini adalah membuat pertanyaan berbobot. Untuk yang membuat pertanyaan berbobot ini diarahkan agar untuk kita bisa mengkondisikan dan membuat pertanyaan yang baik adalah pertama kita harus menerapkan prinsip yang tahu bagaimana kondisi idealnya dari masalah tersebut dan bagaimana realitanya. Ketika Ibu sudah berada dalam kondisi itu, maka dengan mudah Ibu akan membuka pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian yang kedua, Ibu juga tidak menyudutkan coaching dengan menyampaikan pertanyaan awal itu dengan istilah kenapa bisa demikian, mengapa itu bisa terjadi, atau kenapa dan sebagainya. Nah, dari penjelasan saya tentang rubrik tersebut, kompetensi mana yang akan saya bantu untuk tingkatkan pada diri Bu Maya? Baik Ibu Erna, terima kasih. Terkait kompetensi inti sebagai pelaksanaan coaching yang ingin saya tingkatkan dari diri saya sendiri, yaitu saya sebagai coach agar saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Nah, karena selama ini waktu saya melakukan latihan praktek coaching, saya tidak bisa membuat pertanyaan yang berbobot, di mana saya tidak ingin menghakimi si coach Ibu dalam melaksanakan coaching. Oke. Baik, terima kasih Ibu Maya. Jadi di sini saya tangkap dari apa yang Ibu Maya sampaikan itu, Bu Maya ingin memiliki kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Nah, jadi Bu Maya selama ini masih perlu meningkatkan pertanyaan agar tidak merasa coach itu dituduh atau dihakimi seperti itu ya, Bu Maya. Oke, baik Bu Maya. Bagaimana selama ini Bu Maya bisa menilai performa Ibu seperti yang Ibu sebutkan tadi, ini meningkatkan kompetensi? Iya, baik Bu Erna. Saya menilai banyak dari diri saya itu masih kurang Ibu tentang coaching ini. Dimana pertama saya itu kurang percaya diri jika saya menjadi coach, dimana untuk menggali secara mendalam apa yang sesungguhnya menjadi topik permasalahan dari si coach saat kita berdiskusi dan saat kita berbincang-bincang pada praktik coaching. Ternyata di sana ketika saya masuk pada pemilihan kata atau kalimat yang akan menjadi pertanyaan berbobot itu agak membingungkan Ibu.
Nah, di samping itu terkadang pakem-pakem dari alur tirta sendiri ataupun dari rasa itu mencekoki pikiran saya, Ibu, ketika saya melaksanakan praktek coaching. Oke. Jadi pertama membuat pertanyaan yang berbobot, jadi Ibu merasa kurang percaya diri gitu ya. Nah, kemudian dalam menggali apa yang terjadi pada Koci ketika mendengarkan, kemudian dalam mencari kata kunci, untuk kemudian dijadikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dilempar kembali kepada Koci Ibu gitu ya, masih sering mengalami kebingungan. Benar begitu? Benar, Ibu. Nah, kemudian ada yang muncul lagi nih, ternyata dalam melakukan percakapan Koci, biasanya Ibu ada yang bingung di posisi alur tirta. Iya, benar sekali, Ibu. Masih ragu-ragu. Nah, seperti itu atau gimana? Benar nggak maksud saya seperti itu? Iya, benar sekali, Ibu. Oke, lalu apa yang Ibu buat Ibu bisa menilai diri Ibu seperti demikian? Ya, baik, Ibu Erna, karena saya ketika menjadi coach itu untuk bisa menggali atau mengidentifikasi pada alur tirta itu pemilihan kata maupun pertanyaan yang ingin disampaikan, sehingga si coach ini secara terbuka ya, tanpa merasa dia itu dihakimi, dia bisa menyampaikan segala permasalahan yang terjadi atau segala permasalahan yang si coach hadapi ya, sehingga dari mengidentifikasi itu saya bisa nanti masuk pada bagaimana si coach itu mampu menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi si coach, dan si coach dapat menyusun rencana-rencananya sendiri secara mandiri, Ibu. Nah, seperti itu, Ibu. Saya tangkap di sini maksud Ibu Maya adalah tentang pemilihan kata nih dalam membuat pertanyaan supaya mendorong Koci untuk menemukan solusi. Nah, dari dirinya sendiri kan ya gitu ya Bu Maya ya. Nah, oke. Bu Maya, ketika Bu Maya merasa seperti itu, Bu Maya merasa tidak maksimal ya untuk menerapkan itu, apakah Bu Maya pernah mendapatkan itu dari refleksi Ibu sendiri atau umpan balik oleh orang lain? Bagaimana tentang itu Bu Maya? Ya, baik, Ibu. Nah, waktu ini saya bersama teman sejawat melaksanakan latihan praktek coaching, Ibu. Nah, di mana saya melaksanakan latihan praktek coaching itu dalam ruang kolaborasi. Nah, saat praktek coaching bersama rekan sejawat, saya mendapat masukan atau umpan balik feedback dari teman sejawat. Nah, feedback dari teman sejawat itu memang sangat bagus sih, Bu, tetapi saya sendiri menilai diri saya itu masih kurang. Jadi saya itu masih kurang menjadi coach dalam proses coaching di sini, Bu. Nah, memang harus dalam sebagai coach itu kita harus perlu latihan banyak, Ibu, latihan dan selalu latihan, Ibu. Ya, banyak prakteknya lah di sini, Bu. Oke. Oke, luar biasa Bu Maya. Tadi Ibu Maya sudah menyampaikan, Ibu juga sudah melakukan refleksinya sendiri gitu ya. Luar biasa Bu Maya. Akhirnya saya ketemu nih apa yang harus Bu Maya tingkatkan kompetensinya. Nah, bagaimana nih Bu Maya penilaian Bu Maya sendiri itu yang poin mana yang lebih ingin dikembangkan spesifiknya? Nah, baik, Ibu. Menurut saya nilai yang saya kembangkan di sini yaitu ketika saya nanti praktek untuk mengcoachi teman saya, Ibu. Nah, di mana yang saya ketakutan ada dalam diri saya itu menjadi permasalahan pribadi yang saya rasakan ketika membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, ketika nanti masuk pada alur tirta dalam mengidentifikasi itu saya tidak mengalami kendala lagi, Bu. Nah, dari itu sehingga kegiatan percakapan coaching ini bisa berjalan dengan lancar dan mengalir apa adanya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya sudah menyampaikan tadi dengan jelas dan saya bisa menangkap. Nah, intinya di sini adalah apa yang ingin Ibu Maya dapatkan. Nah, jadi Bu Maya ini yang bagaimana, maksud saya begini, apa yang harus saya amati nih dari apa yang Bu Maya lakukan nanti? Ya, baik, Bu Erna. Saya ingin Bu Erna nanti mengamati saya, Ibu, dalam melaksanakan coaching. Nah, di mana Ibu itu memberikan saya catatan-catatan di mana tahapan-tahapan yang saya lakukan, utamanya terkait tentang kompetensi inti coaching.
Terus dalam melaksanakan coaching yang utamanya dari present menjadi pendengar aktif, sudah itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot dan juga tidak terlepas dari kerangka alur tirta. Oke. Tadi saya sudah mendengar, jadi dari 3 itu ya, yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya amati ya dari apa yang Ibu lakukan. Maksudnya yang Ibu ingin diamati. Oke. Kemudian apa harapannya nih Bu Maya dari observasi yang akan kita lakukan ini nanti? Ya Bu Erna, harapan saya sendiri yaitu saya mendapat masukan atau feedback yang terkait tentang kelemahan, kekuatan dan juga hal-hal yang perlu saya perbaiki Ibu di dalam saya melakukan coaching ini. Nah, sehingga nanti ketika saya melaksanakan praktek langsung coaching dengan konsep supervisi akademi nanti dengan teman sejawat itu tidak ada kendala lagi. Saya melakukan praktek coaching ini mengalir begitu saja. Oke. Tidak ada kegalauan lagi dalam diri saya, tidak terjadi kebingungan lagi dalam diri saya, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Maya. Saya menangkap lagi apa yang Ibu Maya maksudkan, bahwa harapannya Ibu saat ini setelah nanti Ibu melakukan proses coaching kepada coachingnya, Ibu ingin mendapatkan feedback atau umpan balik ya dari saya itu sebagai pengamat. Kemudian Ibu juga ingin melakukan percakapan agar bisa sesuai dengan alur tirta dan mengalir begitu saja tanpa ada keraguan. Oke, baik Bu Maya, saya sudah mendapatkan itu. Jadi sekarang saya bisa persilahkan Bu Maya untuk mempraktekkan proses coaching ini kepada coachingnya. Silahkan, saya berikan waktu. Baik, terima kasih Ibu Erna. Nah, saya akan mempraktikkan coaching sebentar lagi dengan Ibu Tiara. Oke, silakan Bu Maya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Maya. Boleh saya mengganggu waktu Ibu sebentar Ibu? Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh, selamat siang Ibu Tiara. Silakan Ibu Tiara. Apa yang Ibu Tiara ingin bicarakan bersama saya? Begini Ibu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya Ibu. Nah, selain itu, tugas mereka yang mereka kumpulkan itu hanya 50% saja Ibu. Itu pun yang anak-anak yang rajin saja yang mengumpulkan tugas. Seperti itu Ibu. Oh, begitu Ibu. Baik, tadi Ibu menyampaikan Ibu merasa murid-murid Ibu di kelas itu yang Ibu ajar kurang. Sudah itu kurang antusias ya Ibu ya dalam pembelajaran Ibu sendiri. Terus dalam mengumpulkan tugas juga mereka hanya 50% dari siswa Ibu semua. Oke. Nah, jadi menurut Ibu sendiri apa yang Ibu harapkan nih dari percakapan kita hari ini? Ya, tentunya yang saya harapkan yaitu bisa mendapatkan solusi Ibu tentang motivasi belajar murid agar bisa lebih baik dari yang sekarang Ibu. Baik, menurut pandangan Ibu, motivasi belajar seperti apa yang ideal bagi murid Ibu? Menurut saya Ibu, motivasi belajar yang ideal bagi murid itu terlihat saat interaksi di kelas Ibu. Interaksi di kelas itu maksimal, kemudian membuat tugas dengan penuh tanggung jawab Ibu, dan dikumpulkan tepat waktu, tentunya dikumpul tepat waktu dan inisiatif mengembangkan diri berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh murid. Nah, menurut Ibu, motivasi belajar yang ideal itu terlihat saat interaksi di kelas maksimal, kemudian membuat tugas dengan penuh tanggung jawab, dan dikumpulkan tepat waktu, dan inisiatif mengembangkan diri berdasarkan pertanyaan yang disampaikan murid. Seperti itu Ibu ya. Nah, sekarang di sini yang ingin saya tanyakan nih, dari kesekian penjabaran Ibu, hal apa yang tidak ada di dalam diri Ibu, murid Ibu? Baik, yang kurang dari murid saya itu adalah inisiatif bertanya Ibu terhadap pembelajaran, dan saat diberikan tugas itu murid tidak mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Ibu. Seperti itu. Oh ya, baik Ibu. Kalau bisa direntang Ibu, motivasi belajar murid Ibu dari rentang 1 sampai 10 itu ada di level berapa Ibu? Jika direntang, murid-murid saya itu berada di level 5 sampai 6 Ibu. Baik.
Tadi menurut Ibu, murid Ibu di rentang 5 sampai 6 ya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, menurut Ibu apa yang menyebabkan motivasi belajar murid Ibu itu bisa berada di level 5 sampai 6? Kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu nggih, hal yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias, mungkin sepertinya pembelajaran saya sedikit membosankan atau monoton. Saya terlalu dominan dalam berbicara dan saya tidak memberikan kesempatan buat murid atau peserta didik saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran di kelas saya itu. Baik. Tadi dari pemaparan Ibu itu Ibu bilang tentang pembelajarannya yang membosankan ya Ibu ya, terus monoton, terlalu dominan dalam berbicara Ibu dalam kelas, dari itu Ibu tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran Ibu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya Ibu, pembelajaran harus terpusat pada peserta didik atau apa namanya sekarang istilahnya student center. Ya, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian buat ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik seperti itu Ibu. Nah, tadi itu tentang dalam pembelajarannya Ibu ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid nih Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias murid itu dalam mengumpulkan tugasnya? Mungkin penyebabnya yaitu karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Ibu. Kemudian banyak berisi pertanyaan, kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam kepada peserta didik dan sumber belajar yang mengasihkan. Seperti itu kira-kira Ibu. Nah, jadi tadi dari pemaparan Ibu yang saya tangkap, dari tugas itu Ibu memberikan terlalu banyak berisi pertanyaan. Terus tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkannya. Nah, sekarang di sini kalau boleh tahu Ibu, menggunakan sumber belajar apa saja selama ini Ibu di kelas? Biasanya di sini saya hanya menggunakan buku teks saja Ibu. Ya. Begitu, menggunakan buku teks. Nah, selain menggunakan buku teks, menurut Ibu nih, ada tidak sumber belajar lainnya yang bisa Ibu gunakan lagi selain buku teks? Sepertinya banyak ya Ibu nggih. Kalau saya lihat teman-teman yang lainnya termasuk Ibu Erna saat mengajar menggunakan sumber belajar seperti video yang di YouTube, kemudian artikel di blog, kemudian terus seperti menggunakan aplikasi Quizzes Ibu, dan ada Wordwall, ada Google Form dan TikTok seperti yang Ibu Erna lakukan di kelasnya Ibu. Iya, betul sekali ya Ibu ya, sumber belajar itu banyak sekali, ada Quizzes, ada TikTok, bisa juga mungkin dari YouTube, dari artikel-artikel di blog itu bisa Ibu gunakan untuk sumber belajar ya. Saya yakin sekali nih Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber seperti yang tadi Ibu sebutkan tadi ya. Sehingga diharapkan setelah Ibu menggunakan sumber belajar itu, murid-murid itu akan lebih antusias lagi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, tentunya Ibu bisa menggunakan aplikasi seperti games, quizzes. Nah, karena itu nantinya akan merangsang otak anak-anak lebih fokus dan suasana kelas akan menjadi menyenangkan. Jadi sekarang nih yang ingin saya tanyakan, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Rencana saya Ibu, yang pertama itu adalah merancang pembelajaran yang mengasyikkan tentunya Ibu dengan menggunakan video pembelajaran yang beragam seperti video yang ada di YouTube, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Ibu dan memberikan tugas melalui aplikasi, misalnya dari Google Form Ibu, kemudian Quizzes, Wordwall, dan juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu Maya. Ya, wah bagus sekali rencana Ibu ini ya. Nah, mudah-mudahan ini berhasil ya Ibu. Terus sekarang nih kalau boleh tahu Ibu ya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini Bu?
Di sini saya ingin berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang menghasilkan Ibu Maya tentunya nggih, yang berpusat pada murid, tidak lagi berpusat kepada guru. Dan saya akan menggunakan sumber pembelajaran yang beragam Ibu, yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik saya yang ada di kelas. Iya, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Ibu ya. Nah, Iya. saya sangat mendukung Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan ya. Terima kasih Bu Maya atas waktu dan juga sudah mengeluangkan waktu untuk bersedia melakukan sesi kita pada siang hari ini, Bu. Ya, terima kasih kembali Ibu Tiara. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Para Ibu Maya. Iya, terima kasih. Oke Bu Maya. Jadi tadi saya sudah menyimak utuh apa yang sudah Ibu lakukan terkait percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Tiara. Nah, jadi bagaimana nih Bu Maya sendiri menilai percakapan yang sudah Ibu Maya lakukan tadi? Baik Ibu Erna, nah, menurut saya percakapan tadi berjalan dengan lancar ya Bu, apa adanya, dan juga permasalahannya real, kontekstual yang dihadapi oleh coach itu sendiri, sehingga saya sendiri sebagai coach hanya menggali apa yang disampaikan oleh coach, dimana saya mengidentifikasi, sudah menanyakan rencana, terus saya juga sudah membangun komitmen. Terus saya juga sudah melakukan rencana aksi. Saya menanyakan rencana aksi yang dilakukan untuk komitmennya. Itu seperti apa bentuk tanggung jawabnya, sehingga si coach itu merasa kalau dia tidak mampu mengerjakan, muncul kata tidak, begitu ya Ibu. Terus menolak saya lebih baik tidak mengerjakan walaupun ada dalam dirinya untuk keinginan belajar. Seperti itu Ibu. Oke. Jadi menurut tanggapan Ibu ini tadi saya dengar bahwa Ibu sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi tahapan-tahapan yang Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching bersama coaching yaitu Bu Tiara, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur, sesuai dengan yang ya tirta itu istilahnya, dan sudah mendorong pemberdayaan coaching untuk melakukan pertanyaan yang berbobot, menyampaikan pertanyaan berbobot maksud saya. Nah, menurut Ibu Maya, apa yang membuat Ibu bisa menilai diri Ibu seperti itu? Baik Ibu Erna, saya merasa menilai demikian karena apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri memang permasalahan yang real ya, yang kontekstual yang dihadapi, dan juga saya dalam mengantarkan percakapan itu tidak terlepas dari alur tirta. Nah, di awal dengan topik saya berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach, menggali kembali. Setelah itu saya juga berpatokan pada alur tirta itu sendiri untuk mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi yang memang itu adalah solusi sebenarnya dari coach itu sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Sudah itu saya mencoba menguatkan kembali dan dalam bentuk komitmen Ibu. Oke. Jadi baik, di situ Bu Maya sudah merasa sudah memang sesuai dengan alur tirta, dan kemudian hal kompetensi coach yang tentang pemberdayaan coach dan membuat hingga coach itu bisa menyampaikan sendiri solusinya, dan juga komitmen diri sendiri sudah nampak tadi saya perhatikan, dan sudah terfasilitasi dengan apa yang Ibu lakukan. Nah, setelah ini dari hasil percakapan tadi Bu Maya dengan Bu Tiara, bolehkah saya sekarang ini menyampaikan hasil pengamatan saya nih tentang apa yang Ibu Maya lakukan tadi? Sangat boleh, sangat sekali Ibu. Oke, apa Ibu berkenan? Sangat berkenan Ibu. Oke, benar? Benar Ibu. Oke. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya amati dan apa yang sesuai dengan rubrik yang sudah saya susun tadi dan saya sampaikan di awal. Jadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu rasakan tadi, dari penilaian Ibu sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah nampak ada menanyakan tujuannya dari apa yang dilakukan,
dengan dari apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tiara. Kemudian Ibu juga bisa mengidentifikasi. Jadi dari pertanyaan Ibu yang cukup yang sudah berbobot, itu sudah nampak ketika Ibu sudah mengarahkan coaching Ibu dari kesenjangan antara realita dengan idealnya. Kemudian untuk segi rencananya saya juga sudah melihat bahwa Ibu juga sudah menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, dan yang terakhir adalah di bagian tanggung jawab. Sudah nampak dari jawaban Ibu Tiara, saya bisa cermati dan saya amati bahwa itu sudah penuh terjadi. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, Ibu, dari hasil penilaian saya adalah tentang di bagian tanggung jawab. Nah, tadi Ibu menyampaikan ada ranah komitmen atau pertanyaan komitmen kepada coachee. Nah, seharusnya setelah coachee menjawab komitmen yang dia lakukan, Ibu seharusnya bisa menggali lagi untuk menjaga komitmen itu atau biar tetap bisa terjadi dengan lancar dan kontinu. Bagaimana strateginya atau tekniknya untuk menjaga komitmen itu yang perlu ditambahkan dalam proses tadi. Kemudian siapa yang dilibatkan juga belum ada pertanyaan demikian saya cermati tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Maya. Ibu, saya lihat sudah sesuai dengan poin-poin Ibu yang saya amati di awal. Ibu tidak ada menyudutkan coachee sehingga dia merasa tidak bersalah dengan masalah yang dia hadapi itu. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan hingga dia menemukan solusinya. Nah, Bu Maya, bagaimana sekarang pendapatnya Bu Maya dari hasil refleksi dari hasil penilaian saya terhadap Bu Maya, itu maksud saya. Baik Ibu, terima kasih atas masukan tadi Ibu berikan kepada saya. Nanti saya akan terapkan itu Bu saat coaching berikutnya dengan teman sejawat saya nanti. Nah, di sini yang upaya yang akan saya lakukan yaitu berlatih percakapan coaching yang tidak terlepas dari alur tirta. Dan juga saya akan mencoba mendengarkan pertanyaan atau segala informasi yang disampaikan oleh coaching secara detail. Sudah itu merangkumnya, meresumnya, dan juga mengambil benang merahnya Ibu, dan melempar kembali kepada si coachee sehingga si coachee ingat kembali dengan apa yang sudah disampaikan, dan dari sana saya mencoba menggali kembali dengan pertanyaan-pertanyaan kalau menurut saya masih kurang begitu, tetapi tadi dari hasil observasi yang saya lakukan, pertanyaan yang saya sampaikan sudah berbobot. Di samping itu tidak terlepas dari kaedah-kaedah pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sendiri. Nah, terima kasih banyak Ibu Erna atas masukannya. Oke. Terima kasih juga Bu Maya. Jadi apa yang Bu Maya rasakan dengan apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan standar yang Ibu Maya inginkan atau yang ingin Ibu Maya capai. Kemudian dari apa yang Ibu Maya itu sampaikan dan dari hasil penilaian saya, apa yang menjadi rencana atau tindak lanjutnya setelah ini? Bagaimana akan Ibu lakukan? Baik Ibu Erna, rencana tindak lanjut setelah kegiatan percakapan coaching ini adalah saya menunggu kembali kalau nantinya si coaching meminta jadwal ataupun pertemuan kembali untuk mendiskusikan ya terkait tentang apa yang sudah direncanakan dan dieksekusi kalau nanti memang ada kendala saat melaksanakan permasalahannya dia yang perlu kita diskusikan kembali. Dari percakapan coaching itu kami akan lanjutkan kembali Bu. Oke. Nah, dari diskusi kita kali ini saya sudah terbayang nih oleh Bu Maya dan apa yang Bu Maya lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Maya dalam melakukan teknik coaching yang sesuai dengan alur tirta, dan terutama untuk di bagian kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot bisa Ibu lanjutkan dan perdalam lagi atau dikuatkan lagi di kesempatan berikutnya. Itu ya Bu Maya.
Jadi Bu Maya silahkan untuk menyusun atau membuat nanti praktek yang lebih baik kepada teman-teman yang lain. Baik Ibu Erna, mungkin percakapan dengan alur tirta ini bisa saya lanjutkan di sekolah dengan rekan sejawat. Nanti pada saat kegiatan pembuatan aksi nyata Ibu ya, pada saat modul 2.3. Oke, baik Bu Maya. Jadi Bu Maya capai tadi sudah sesuai dengan catatan saya dan form supervisi akademik. Nanti Bu Maya bisa saya berikan formnya ini ya, catatan-catatan tentang hasil supervisi kita hari ini. Nah, jadi kemudian apa yang didapat dari proses ini menurut Bu Maya? Baik Bu Erna, yang saya dapatkan adalah saya mengetahui bahwa ketika saya belajar praktek coaching utamanya terkait permasalahan kendala yang saya hadapi, yaitu bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Saya mendapat refleksi, ya, saya mendapatkan umpan balik atau feedback dari hasil observasi dan pengamatan yang terkait alur tirta dan beberapa kelemahan ataupun kekurangan yang bisa saya eksplor kembali, bisa saya tingkatkan kembali. Namun nanti ketika saya melaksanakan percakapan coaching dengan rekan sejawat ataupun siswa. Oke, baik, luar biasa sekali tanggapannya dari Bu Maya ya. Bu Maya, semoga percakapan kita kali ini bisa mendorong lagi lebih kuat semangatnya Bu Maya untuk terus memperbaiki kompetensi diri, terutama dalam hal kemampuan coaching sebagai coach tentunya. Dan melalui jam pelaksanaan coaching dan Ibu Maya bisa terus tambah itu jam terbangnya dengan melakukan praktek bersama rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bu Maya atas pertemuan supervisi kali ini. Selanjutnya selamat untuk Bu Maya sebagai seorang coaching yang semakin menuju ke arah yang profesional. Terima kasih.